Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Pratnya Paramita. Sebagai mahasiswa peminatan agribisnis dari program studi Magister Ilmu Pertanian Universitas Bangka Belitung, saya menyadari bahwasannya kewirausahaan memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, terutama kewirausahaan agribisnis. Oleh karena itu, saya akan memaparkan profil wirausaha inspiratif yang dapat memotivasi masyarakat dari pelbagai kalangan untuk merintis usaha. Profil wirausaha inspiratif ini merupakan bagian dari tugas mata perkuliahan kewirausahaan agribisnis yang diampu oleh Dr. Eva Helda STP MSI. Jika kamu merupakan bagian dari masyarakat yang ingin merintis usaha tersebut, simak video saya ya. Nur Habibah SP, yang akrab disapa sebagai Habibah, merupakan aparatur sipil negara yang bertugas di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Tugas sebagai aparatur sipil negara tidak menjadi penghalang bagi ibu dari satu anak tersebut untuk merintis usaha, khususnya usaha konveksi selempang. Usaha konveksi selempang ini sudah dijalani oleh Habibah selama kurang lebih 7 tahun, terhitung dari 2017. Baik Kak, untuk pertanyaan pertama, risiko kegagalan merupakan permasalahan yang selalu dialami oleh pengusaha. Bagaimana pendapat Kakak tentang pernyataan tersebut? Sebagai orang yang telah berani mengambil risiko, apa yang melatar belakangi Kakak dalam perintisan usaha ini? Ya, tepat sekali, setiap usaha yang dilakukan tentunya tidak luput dari resiko kegagalan. Nah, hal yang melatar belakangi saya untuk membuka usaha produksi selempang wisuda yaitu adalah melihat peluang. Di lingkungan kita, peluang usaha yang paling banyak itu adalah kegiatan produksi. Karena apa? Di Bangka Belitung itu sendiri itu sangat minim yang namanya produksi. Apa modal awal yang digunakan oleh Kakak dalam perintisan usaha ini? Bagaimana perjuangan Kakak dalam mengelola modal awal tersebut hingga usaha Kakak berjalan sedemikian rupa? Untuk modal itu tentunya terdiri dari modal material dan non material. Kalau material tentu kita berbicara tentang uang. Pada saat itu saya masih semester 4. Nah, itu mulai dengan menggunakan sisa tabungan. Waktu itu saya beasiswa di musik. Tapi yang terpenting dari sebuah usaha menurut saya adalah modal imaterial. Kenapa demikian? Kita harus menggunakan knowledge, kemampuan kita, pengetahuan dalam usaha. Agar apa? Agar tidak 1-2 bulan langsung gulung tikar, karena sulitnya untuk mengembalikan modal awal tadi. Bagaimana kondisi usaha Kakak saat ini? Berapa pengeluaran dan penerimaan dari usaha yang dilakukan oleh Kakak per waktu tertentu? Apa usaha ini mampu memberikan keuntungan bagi Kakak? Berapa besar keuntungan yang diterima oleh Kakak? Kemudian apa yang dilakukan oleh Kakak atas keuntungan tersebut? Dengan konsep kita, pengeluaran kita juga keuntungannya juta. Karena ini saya katakan sudah produksi sendiri, tapi karena sistem ini juga masih saya pelajari terus ya, karena sistem kerjasama saya dengan pegawai-pegawai saya masih hitungannya bukan per bulan, jadi masih tertipis biar untuk pengembangan awal ini biar kita senang untuk menjalani usaha ini. Percuma saya gaji sekian tapi mereka merasa tidak puas dengan kok ini banyak lemburnya tapi gajinya sama dengan bulan yang lalu begitu. Nanti akan saya evaluasi terus untuk kemajuan usaha ini. Untuk keuntungannya tadi Kak, apakah digunakan untuk tabungan dalam bentuk tunai atau diinvestasikan dalam bentuk lain? Itu sebenarnya dari awal merintis usaha saya punya konsep sendiri untuk menyimpan keuntungannya. Untuk di awal merintis usaha saya tidak menggunakan keuntungan itu sama sekali. Diputar untuk Tapi saya modal. putar terus untuk modal. Pokoknya biasanya 50% itu saya modalkan untuk bahan baku, 50%-nya biasanya itu saya sering untuk apresiasi untuk diri, sekian persen apresiasi untuk diri, sekian persen selalu untuk sedekah, sekian persen ya kebutuhan untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Ketika Kakak menghadapi pesaing usaha dengan produk serupa, bagaimana perasaan Kakak? Apa strategi yang akan digunakan oleh Kakak untuk mempertahankan posisi dalam persaingan? Saya suka tantangan ya, sehingga bagi saya ketika ada pesaing itu saya tertantang untuk memiliki kualitas yang lebih lagi. Kalau saya karena produksi di Bangka, saya bisa
waktu yang tepat. Kalau yang pesan di luar pastinya butuh berapa hari PO, berapa hari pengiriman dari sampai. Sedangkan saya pesan hari ini jadi besok atau pesan hari ini selesai hari ini pun bisa. Intinya saya memberikan kualitas yang terbaik, waktu yang tepat seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, Kak. Dalam usaha, pengusaha dapat menghadapi persaingan dengan menjadikan pesaing sebagai mitra. Sehubungan dengan pernyataan tersebut, apa pesan yang dapat disampaikan oleh Kakak kepada orang yang berkeinginan untuk merintis usaha, terutama usaha di bidang konveksi? Pesan saya untuk teman-teman di luar sana yang mau membuka usaha konveksi produksi selempang khususnya, jangan takut untuk memulai usaha. Ya, untuk masalah rezeki, pasar itu Allah sudah mengatur ya. Tapi yang penting kita usaha aja dulu. Nah, kalian sudah melihat video saya secara saksama kan? Video saya menjelaskan secara implisit bahwasannya wirausaha dimaknai sebagai orang yang mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien dengan etos kerja untuk menghasilkan barang dan atau jasa dengan nilai ekonomis lebih tinggi. Pengelolaan sumber daya tidak terlepas dari risiko, sehingga orang tersebut harus berani menghadapi risiko. Bagaimana? Apa kalian sudah siap menjadi wirausaha? Semoga video saya dapat membantu kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.